Halo teman-teman, selamat datang di segmen Bincang Agri nih bersama saya, Belinda, selaku host di episode perdana ini yang semoga kontraknya bisa sampai beribu-ribu episode selanjutnya nih ya, biar kita bisa sering-sering ketemu dan sama-sama mengulik serba-serbi tentang pertanian yang dikemas secara asik dan juga menarik. Nah, kebetulan juga di episode perdana ini telah hadir teman-teman mahasiswa yang keren-keren banget dan juga udah siap nih untuk berdiskusi bersama kita semua mengenai tema kita hari ini yaitu kontrak farming. Nah, sebelum itu mungkin kita kenal dulu nih ya sama teman-teman mahasiswa di sini. Mungkin pertama bisa dari Mira nih, Mira. Silakan mungkin Mira. Oke, terima kasih Belinda. Nama aku Mira dan asal aku dari Cimahi, Jawa Barat. Oke, mantap. Mungkin selanjutnya bisa langsung Rizka. Silakan Rizka. Halo, nama aku Rizka, asalnya dari Bogor, Jawa Barat. Oke, selanjutnya mungkin dari Ihsan. Silakan Ihsan. Iya, halo, kenalin nama aku Ihsan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Fadil. Silakan Fadil. Oh ya, halo, nama aku Fadil, asal dari Jambi. Oke, nah teman-teman, ini semua adalah mahasiswa-mahasiswa keren, asal kampus pertanian yang keren juga. Dan kayaknya kita udah makin gak sabar nih ya untuk diskusi bareng teman-teman mahasiswa di sini. Tapi sebelum itu, kita sama-sama simak dulu nih hasil wawancara antara Kak Rizka dan juga Pak Andi yang merupakan pengusaha kopi asal Bogor mengenai kontrak farming. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mawifirda dari kelompok 4 Pembiayaan Agribisnis IPB 56. Sebelumnya saya bersama dengan Bapak Andi, pemilik dari rumah kopi Sangga Buana yang ada di Desa Cibanteng, Kabupaten Bogor. Selamat malam Bapak. Ya. Saya di sini bersama Pak Andi akan melakukan wawancara mengenai kontrak farming. Nah, jadi kontrak farming ini singkatnya adalah kerjasama yang ada di bidang usaha tani pertanian gitu Pak. Nah, kopi ini merupakan salah satu komoditas dari pertanian juga. Nah, saya ingin nanya-nanya gitu ke Bapak mengenai kontrak farming ini. Bisa Bapak ceritakan dulu kali ya tentang rumah kopi ini gitu Pak. Tujuan dibangunnya itu apa, seperti itu. Rumah kopi Sangga Buana ya. Rumah kopi Sangga Buana itu sebetulnya ada maknanya. Jadi Sangga Buana itu istilahnya penyangga bumi. Jadi kopi yang nanti diharapkan dihasilkan dari produk-produk atau komoditas petani yang mengelola kebunnya secara ramah lingkungan. Jadi dia seperti itu, yang bisa menyangga bumi supaya bisa lestari dan berkelanjutan. Gitu. Ini seperti itu. Nah, kami bangun rumah kopi ini memang tujuannya untuk mengembalikan kebiasaan ya, yang dulu kita sebagai produsen kopi ya, tetapi kebanyakan kopi-kopi yang bagus diekspor keluar ya, sementara sisanya yang kurang bagus malah dikonsumsi. Nah, ingin kita mencari biji-biji kopi yang premium, yang bagus, yang bisa dikonsumsi untuk kita semua, tapi harga terjangkau, gitulah intinya. Berarti memang tujuannya yang pertama itu untuk lingkungan gitu ya Pak. Kemudian menyelamatkan produk-produk lokal kita agar tidak diekspor, supaya masyarakat lokal juga bisa merasakan kopi-kopi asli dari Indonesia, seperti itu. Oke. Harganya yang Terjangkau di kita, tetapi buat petani harganya marginnya lebih tinggi ya, gitu. margin lebih tinggi di petani dan harga terjangkau bagi konsumen gitu ya Pak. Oke. Mungkin lanjut aja nih Pak ke pertanyaan mengenai kontrak farming. Nah, apakah Pak Andi ini melakukan kontrak farming atau kemitraan usaha tani? Kalau Bapak melakukan, itu bentuknya seperti apa Pak? Kalau kita sih transaksi dengan petani itu sifatnya komitmen ya. Jadi tidak ada perjanjian khusus tertulis gitu. Cuman memang transaksinya ditulis, misalnya kalau ada kwitansi dan lain-lain ada, cuman perjanjiannya memang tidak ada. Tapi kita kok berkomitmen dengan petani untuk siap suplai sesuai kebutuhan rumah kopi Sangga Buana ya. Jadi bentuk kontrak farmingnya itu kalau saya bisa simpulkan itu bentuknya seperti informal kontrak farming gitu. Jadi belum ada MOU seperti itu ya Pak, tapi dalam bentuk komitmen gitu. Bentuknya juga ketika Pak Andi membutuhkan suplai kopi dari para petani, nanti para petani akan mengirimkan kopi tersebut untuk menjadi bahan baku di rumah kopi Sangga Buana ini, seperti itu ya Pak. Baik, mungkin selanjutnya
Bapak ini sudah melaksanakan kontrak farming ini sejak kapan dan apa hal yang Bapak rasakan? Perbedaan apa dari sebelum melaksanakan kontrak farming hingga sekarang sudah melaksanakan kontrak farming? Apa yang berbeda, Pak? Dulu kan sebelum ada KP, saya tetap juga transaksi ya. Cuma sifatnya hunting ya, mencari ke sana kemari. Kadang-kadang kita membutuhkan untuk pameran-pameran, event-event yang ada di mana, di beberapa kota misalnya, kita ambil dari petani. Cuma karena belum ada komitmen, jadi ketika kami ke sana kosong. Jadi kopinya belum masa panen katanya, stoknya udah habis dan lain-lain, itu biasanya begitu. Dan kalau seperti itu maka kami harus mencari lagi ke tempat lain yang premium ya, untuk yang robusta khususnya, dan beberapa arabica juga yang kualitas premium juga yang kita cari. Baik, jadi sebelumnya Bapak Andi ini mencarinya itu dari petani ke petani gitu ya Pak. Jadi belum ada komitmen gitu. Jadi kelemahannya mungkin sebelum ada kontrak farming ini Bapak belum pasti gitu ya Pak. Supply-nya itu belum pasti gitu. Kita tanya pada saat ada perlu, kita baru tanya gitu kan. Ada kopi nggak gitu jadinya. Tapi kalau sudah kontrak farming ini biasanya ada stok tuh yang disediakan oleh dia untuk Sangga Buana. Jadi setelah kontrak farming ini sudah pasti ada supply-nya gitu ya Pak. Supply kopi itu udah disediakan untuk rumah kopi Sangga Buana. Walaupun memang tidak banyak ya. Masih sedikit lah. Apa kekurangan yang Bapak rasakan dari adanya kontrak farming ini Pak? Kalau secara khusus, secara umum sih belum ada ya, belum ada. Artinya untuk kebutuhan rumah kopi Sangga Buana masih cukup terpenuhi. Cuman memang kadang-kadang kita suka ada orderan besar gitu kan, yang misalnya di atas 1 ton, bahkan mungkin ada yang sampai 20 ton. Itu susah tuh memang, karena kita juga memang belum ada perjanjian tertulis kalau dalam jumlah besar ya. Mungkin mereka juga keberatan. Stoknya paling kalau mereka tuh 1 sampai 2 ton aja untuk per kali stok yang ada mereka miliki di petani-petani ya. Kecuali kalau lebih besar lagi ya kita berbicara dengan kelompok ya, kelompok lagi, kelompok tani. Tapi itu pun kalau sampai 20 ton, saya ya pengalaman kami memang belum ada yang stok yang tersedia ya. Kecuali tengkulak ada tuh kalau tengkulak, tapi ya tengkulak kita enggak petaninya nanti yang ditekan. Baik. Yang terakhir mungkin ya Pak, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai kontrak farming ini yang dilakukan oleh semua pelaku usaha kopi, misal kayak Bapak ini rumah kopi Sangga Buana, atau di luar kopi Sangga Buana kayak kopi Janji Jiwa mungkin yang udah kita kenal ya Pak, atau kopi Ranin dari kopi-kopi lainnya gitu Pak di luar sana. Itu menurut Bapak apakah sudah menerapkan kontrak farming Pak? Saya kurang tahu betul ya, tapi biasanya kalau jumlahnya cukup besar sih mereka biasanya menggunakan kontrak ya farming, apalagi mungkin KP-KP yang sudah lumayan ya ada nama, biasanya seperti itu. Cuman itu pun harus dilalui satu kerjasama negosiasi ya, sehingga dari sisi kualitasnya memenuhi, harganya juga sesuai ya, baru biasanya ada kontrak. Dan yang kami temui memang beberapa keluhan petani itu ke kami, ada yang membutuhkan tapi harganya nggak cocok gitu kan, sehingga mereka nggak bisa bertransaksi seperti itu. Tapi seperti itu sih pada umumnya di petani. Pada umumnya memang kafe-kafe kopi besar, kedai kopi yang sudah bertumbuh dan membutuhkan suplai yang banyak, itu biasanya sudah melakukan kontrak farming ini ya Pak ya? Biasanya seperti itu. Ini dari Kerinci, kemudian suplai dari mana lagi Pak? Kita juga beli dari Wanagiri juga ada kerjasama kebetulan dengan petani hutan ya. Di sana yang Wanagiri kerjasama dengan mitra kita juga yang biasa memfasilitasi masyarakat di sana, juga masyarakat yang ada di Bantaeng ya, Sulawesi Selatan. Kita juga bertransaksi dengan koperasi di sana ya, ada koperasinya kalau di Bantaeng. Nah kalau misalnya di daerah Ciremai ini dengan kelompok ya, namanya kelompok tani Ratu Asih ya di sana, dan kelompok tani Ratu Asih.
dan itu komitmen untuk support Ciremai, karena memang Ciremai ini menjadi komoditas andalan di sini lagi karena khasnya ya. Termasuk yang dari Tanjung juga ada, kelompok tani juga, daerah Gunung Muria ya. Nah, cuman kalau yang petani di Pagar Alam ini bukan kelompok ya, jadi dia individu ya transaksinya, tapi komitmennya cukup bagus ya, karena dia siap suplai berapapun yang kita butuhkan, biasanya begitu. Berarti kalau kualitasnya sendiri gimana Pak yang dari Pagar Ya Alam? tetap bagus ya, premium ya, yang kita itu premium, biasanya ya petik merah dengan processing standar, baik natural atau full wash atau honey tadi, ini standar processing kopi lah. Mungkin segitu aja Pak wawancara dari kita. Nanti terima kasih. kita bahas di belakang lagi ya Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Andi atas informasinya. Ya. Semoga rumah kopi Sangga Buana ini bisa berkembang dan bisa memotivasi warga desa nih ya Pak. Di sekitar sini juga dengar-dengar nih ya Pak. Teman-teman di rumah, Pak Andi ini juga apa ya? Menggerakkan masyarakat di sini untuk menanam kopi, seperti itu ya Pak? Iya, saya hanya menginspirasi sebetulnya. menginspirasi. Yang menggerakkan itu ada Pak RW gitu ya, dan tokoh-tokoh masyarakat juga. Tapi kita memberikan inspirasi karena dulu waktu saya pertama kali ke sini dengar kebun kopi, harusnya ada kopi nih. Tapi ternyata dicari-cari susah juga kopinya. Nah, cuman kami coba dialog dengan beberapa masyarakat, tokoh-tokoh setempat sini, ada dulu kopinya ada. Bahkan sampai yang menanam pertama kali itu namanya, lupa saya namanya, kan dari orang Cina ya di sini ya. Tapi memang pertama kali, dan itu sampai sekarang cerita itu ada. Jadi kami ingin buktikan, makanya kami ambil sampel aja yang nggak begitu bagus sih, kita cabut dari hutan. Kebetulan hutannya di Batang, disimpan di sini. Ternyata memang nggak cocok awalnya. Jadi si tanaman itu jadi kering karena panas, di sana dingin, di sini panas. Tapi lama-lama kita karantina dulu beberapa minggu, dan akhirnya tumbuh kuncup, ditanam, bagus, cocok. Alhamdulillah sekarang kelihatannya setelah melihat ada produk komoditas kopi dan hasilnya cukup bagus, ya penasaran juga nih masyarakat di sini, apa bener nih ya. Jadi sekarang udah hampir 1000 pohon bersama-sama masyarakat menanam ya, baik di kebunnya sendiri atau di sekitar irigasi atau di jalan-jalan di kebun kopi. Jadi justru semangat ya masyarakat, alhamdulillah bersama-sama. Tapi ya mudah-mudahan hasilnya menggembirakan lah ya, sesuai dengan harapan masyarakat kebun kopi di sini. Baik, terima kasih Pak Andi atas waktunya. Mungkin sekian wawancara singkat dari kelompok 4. Terima kasih Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, habis mendengarkan percakapan antara Rizka dan juga Pak Andi barusan, udah mulai kegambar nih ya teman-teman terkait kontrak farming itu apa dan manfaatnya apa aja nih, terutama buat Pak Andi yang merupakan pengusaha kopi. Nah, tapi mungkin dari teman-teman di sini masih ada yang bingung ya, atau butuh penjelasan lebih lanjut terkait kontrak farming itu sendiri. Oke, mungkin yang pertama kita langsung bahas aja terkait pengertian nih. Mungkin secara general dari mungkin dari Mira dulu. Silakan Mira. Oke, terima kasih Belinda atas kesempatannya. Di sini aku ngambil pengertian dari FAO. Nah, menurut FAO, kontrak farming merupakan kontrak kesepakatan bisnis antar dua atau lebih pihak, yaitu antara pihak produsen, bisa berupa petani, nelayan, ataupun peternak, dengan pembeli dari perusahaan, dan mereka ini sebagai partner bisnis. Kesepakatan yang dibuat antara lain mengenai penyediaan komoditas dengan kualitas dan kuantitas tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, biasanya pihak pembeli atau perusahaan juga menyediakan kebutuhan petani agar kesepakatan ini dapat tercapai. Nah, fasilitas ini bisa berupa pelatihan, input, logistik, distribusi, dan kredit yang ringan. Nah, kontrak farming ini dapat memperkuat bargaining power dari para petani-petani yang kecil, karena dengan adanya kontrak farming ini, para petani, nelayan, ataupun peternak menjadi terkait dengan badan usaha yang secara formal ini lebih kuat tingkat ekonominya. Mungkin ada tambahan nih dari Ihsan. Oke, silakan Ihsan. Yang mau melengkapi nih. Oke, siap. Tadi karena sudah dijelaskan secara mendetail dan lengkap banget dari Mira ya. Di sini aku coba sedikit menambahkan kalau kontrak farming itu bersifat mengikat
yang didefinisikan secara baik berisi hak dan kewajiban, seringkali dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, hal ini bisa juga disebut sebagai pembagian beban risiko antar petani dan perusahaan agar mendapatkan keuntungan dengan saling melengkapi antar satu sama lain. Keahlian yang digabungkan dari kedua belah pihak tersebut juga menyebabkan keduanya mendapatkan apa yang diharapkan dari kontrak tersebut. Mungkin itu, Bel. Oke, wah tadi kalau dengar penjelasan pengertian dari Mira dan juga Ihsan gitu ya, ternyata kontrak farming ini emang bermanfaat banget gitu tadi dari pengertiannya gitu ya teman-teman. Dan seperti halnya kontrak farming, dengan adanya kontrak farming ini juga harapannya juga bisa menjadi solusi nih untuk pertanian Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, selanjutnya mungkin kita ke poin selanjutnya terkait manfaat dari adanya kontrak farming ini nih, apalagi yang dilaksanakan sama petani-petani di Indonesia. Mungkin kita bisa dengar pendapat pertama dari Fadil nih. Silakan Fadil. Oke, makasih atas kesempatannya ya. Jadi karena kita bicara soal kontrak farming, jadi tentu petani-petani yang menjalani kontrak farming ini mendapatkan prioritas dong, terutama ketimbang petani-petani non mitra ya. Nah, jadi karena petani mitra ini sudah mendapatkan prioritas, mereka tentu juga akan mendapatkan banyak keuntungan seperti yang tadi sudah disebutin sama Mira tadi ya, baik itu akses pasar, bargaining power, baik bargaining position. Nah, dengan adanya 3 aspek tadi yang diunggulkan melalui kontrak farming tadi, jadinya petani itu nggak perlu khawatir gitu loh, karena pertama hasil panen yang mereka jual itu kualitasnya akan sebanding dengan harganya, nggak seperti ya kita lihat ya di mana orang seenaknya gitu, kualitasnya udah bagus tapi harga jualnya kurang. Nah, dengan adanya kontrak farming ini setidaknya adil lah, kualitasnya baik, harganya juga baik gitu. Nah, selain itu seperti juga yang tadi udah dijelaskan, dengan adanya kontrak farming ini petani-petani itu juga akan dikasih bantuan, baik itu bantuan finansial dan non finansial, entah itu bantuan dari produksinya, dari budidayanya, dan ya banyak hal lainnya gitu. Jadi ya dengan adanya kontrak farming ini secara langsung dan tidak langsung akan membantu banget ya untuk mensejahterakan petani gitu. Oke. Kira-kira begitu. Oke, mantap. Terima kasih Fadil. Mungkin tadi aku bisa nyimpulin juga kalau misalkan dengan adanya kontrak farming ini, pengusaha-pengusaha itu bisa menemukan kualitas komoditas yang dia inginkan, dan para petani juga bisa mendapatkan harga yang mereka inginkan juga. Jadi klop nih ya antara petani dan juga pengusaha tuh ketemu gitu ya di tengah-tengah, win-win solution-nya seperti itu. Oke, makin menarik nih teman-teman diskusi kita pada malam ini. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke poin ketiga nih teman-teman, terkait bentuk kontrak farming. Dan mungkin tadi juga disinggung nih di hasil wawancara antara Pak Andi dan juga Kak Rizka. Dan mungkin di sini mau disampaikan langsung juga pendapat dari teman-teman mahasiswa di sini. Mungkin bisa dimulai dari Mira. Silakan Mira. Oke, di sini aku ngambil pengertiannya dari John Wilson tahun 1986. Menurut John Wilson ini bentuk-bentuk kontrak farming dapat dikelompokkan berdasarkan pengaruh kontrak terhadap hak dan kewajiban petani. Yang pertama ada kontrak pemasaran, di mana dalam kontrak ini pihak pembeli atau perusahaan hanya menentukan jenis dan jumlah produksi pertanian yang harus diserahkan. Jadi cuman menentukan jumlahnya saja dan harganya disepakati itu berapa. Nah, dalam kontrak ini keuntungannya adalah petani menjadi lebih bebas dalam bekerja karena tidak banyak diatur oleh pihak perusahaan. Yang kedua ada kontrak produksi, di mana dalam kontrak ini para pembeli atau perusahaan terlibat lebih jauh dalam proses produksi, di mana pihak perusahaan ini boleh menentukan jenis, jumlah komoditas, jenis varietas, hingga metode produksi. Pada kontrak ini biasanya perusahaan itu juga memberikan fasilitas-fasilitas produksi untuk menunjang keberhasilan kesepakatan kontrak farming. Dan yang terakhir ada integrasi vertikal, di mana dalam kontrak ini semua proses produksi pertanian ini diambil alih atau dikuasai juga oleh pihak perusahaan. Jadi dalam kontrak yang ini pihak petani itu hanya sebagai pekerja saja. Kurang lebih seperti itu, Belinda. Oke, mantap. Mungkin bisa langsung dilanjut nih sama Fadil yang mungkin mau langsung menyinggung tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Andi gitu ya di hasil wawancara. Silakan Fadil. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi
tadi kan Mira itu menyampaikan bentuk-bentuk kontrak farming itu berdasarkan pengaruhnya terhadap hak dan kewajiban petani. Nah, jadi aku mungkin akan menambahkan sedikit mengenai pengaplikasian dari model-model kontrak farming itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan tipe modelnya, kontrak farming ini terbagi menjadi 5 model, yaitu yang pertama model centralized, yang kedua nucleus estate, yang ketiga multi-partite, yang keempat informal, dan yang terakhir adalah intermediary. Nah, jadi berdasarkan ini ya, hasil diskusi yang tadi udah kita simak nih bersama-sama antara Rizka dengan Pak Andi, berdasarkan yang kita dengar tadi, Pak Andi ini merupakan seorang wirausaha yang usahanya itu ya bisa kita katakan selevel UMKM ya. Nah, lalu seperti yang tadi Pak Andi katakan, suplai barang yang dimiliki Pak Andi ini lebih ke berdasarkan kebutuhan gitu. Jadi tidak tetap ya. Dan juga skala usahanya itu nggak besar, tetapi lebih ke kecil ya. Karena memang usaha Pak Andi itu sendiri memang merupakan UMKM. Nah, jadi belum lagi UMKM itu sendiri pada umumnya membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik itu dari segi finansial maupun non finansial. Nah, oleh karena itu berdasarkan apa-apa yang tadi saya dengarkan dan simpulkan dari hasil diskusi tadi, saya berpikir bahwa model yang tepat yang untuk diaplikasikan pada usaha rumah kopi Pak Andi ini merupakan model yang informal gitu. Oke, mantap. Jadi juga dia disinggung ya, Fadil lihat di hasil wawancara. Oke, wah memang tidak perlu diragukan lagi nih ya pengetahuan dari para mahasiswa pertanian ini. Jadi memang untuk bentuk ataupun tipe kontrak farming ini ternyata sangat beragam nih teman-teman. Tergantung dari komoditas yang ditawarkan serta aspek mana yang ingin ditonjolkan sebagai sebuah bentuk kemitraan atau kerjasama antara kedua belah pihak. Namun di luar manfaat-manfaat yang tadi yang udah di-mention nih sama teman-teman mahasiswa di sini, tapi sebenarnya kontrak farming ini belum begitu berkembang di Indonesia. Mungkin dari teman-teman mahasiswa di sini ada yang mau menyampaikan pendapat, kenapa sih kontrak farming Indonesia belum begitu berkembang? Mungkin bisa dimulai sama Ihsan. Silakan Ihsan. Oke, boleh. Tentang mengapa kontrak farming belum begitu berkembang di Indonesia ya, di negara kita. Tak dapat dipungkiri, masih sering terjadi kegagalan dalam pengimplementasian kontrak farming di negara kita ini. Karena pada saat pelaksanaannya, kontrak farming justru menjadi sebuah cara sistematis nih untuk memarginalkan petani. Nah, melalui sistem ini, petani dihadapkan pada satu persaingan usaha yang bisa dikatakan itu tidak seimbang. Nah, dengan usaha inti yang biasanya berskala ekonomi besar. Hal ini tentunya membuat petani menjadi kehilangan kemandirian atau bisa dikatakan menggiring petani pada satu kondisi ketergantungan yang sifatnya itu permanen. Selain itu, ciri pasar monopsoni yang diterapkan dalam praktek kontrak farming juga akan menimbulkan ketergantungan baru pada petani kepada perusahaan inti. Situasi ini akan bertambah buruk bila petani tidak memiliki kesempatan untuk mendiversifikasikan usahanya. Misalnya nih, untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan non-pertanian atau memproduksi beberapa jenis tanaman pada saat bersamaan. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kontrak farming di Indonesia itu cenderung masih belum berkembang dengan baik lah. Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, sehingga diperlukan pengkajian ulang agar sistem nantinya yang dijalankan juga akan semakin baik dan saling mutualisme antar satu pihak petani dan juga perusahaannya. Seperti itu mungkin, Bel. Oke, mantap. Tadi udah disampaikan banyak banget sama Ihsan gitu ya. Nah, mungkin bisa kita lanjut langsung ke poin kelima nih ya, terkait apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa nih, terutama kita di sini ya teman-teman mahasiswa, untuk menggerakkan kontrak farming ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk para petani nih. Mungkin bisa langsung disampaikan aja pendapat mungkin pertama dari Mira. Silakan Mira. Nah, kalau dari aku pribadi, peran kita sebagai mahasiswa adalah kita bisa memberikan pendampingan nih kepada para petani untuk menunjang terjadinya pembiayaan melalui kontrak farming. Misalnya, kita dapat membimbing atau mempromosikan agar membentuk trust atau kepercayaan antar pihak-pihak yang potensial yang akan terlibat dalam kontrak farming. Karena trust atau kepercayaan ini merupakan hal yang krusial, terutama dalam sebuah kontrak. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi pada wawancara sebelumnya, walaupun tidak dilakukan secara tertulis, namun
Dengan adanya trust, kepercayaan, dan komitmen, maka kontrak farming itu dapat terjadi. Oleh sebab itu, mahasiswa dapat membimbing petani, misalnya dalam membuat perjanjian, lalu membantu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan bagi semua pihak, dan juga mahasiswa dapat mempromosikan keunggulan-keunggulan komoditas untuk meningkatkan ketertarikan pihak stakeholder agar dapat terjadi pembiayaan melalui kontrak farming. Nah, diperlukan juga penyesuaian peraturan dan regulasi dari pemerintah agar mempermudah kontrak farming ini, dan juga sosialisasi juga nih dari pemerintah agar petani ini menjadi lebih tahu, menjadi lebih paham mengenai kontrak farming. Oke, mantap. Terima kasih banyak Mira. Mungkin mau dilengkapi juga nih oleh Fadil terkait tanggapan dari Mira. Silakan Fadil. Makasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya argumen dari Mira tadi itu udah lengkap banget ya. Jadi paling aku bakal nambahin sedikit aja. Yang mau aku bahas itu lebih ke mengenai kelemahan yang tadi disinggung oleh Ihsan tadi, yaitu mengenai ketergantungan dari petani tadi terhadap perusahaan yang diajak bermitra akibat dari kontrak farming tadi. Nah, jadi supaya petani-petani itu nggak begitu bergantung ya kepada perusahaan, karena pada dasarnya kan kontrak farming ini supaya kedua belah pihak itu sama-sama untung, baik itu dari pihak perusahaan maupun dari pihak petani. Nah, jadi petani-petani ini juga nggak bisa benar-benar tergantung dengan perusahaannya gitu. Jadi ya petani-petani ini melalui kita mahasiswa perlu diberi pelatihan dan pengembangan gitu, baik itu dari segi finansial, non finansial, dan berbagai aspek lainnya, sehingga dengan adanya bantuan-bantuan tadi petani-petani itu sadar kalau misalnya mereka itu juga tetap bisa berusaha walaupun mengikat kontrak dengan perusahaan tadi, dan juga masih bisa mandiri, sehingga petani-petani tadi itu lebih mengerti dan memahami manfaat dari kontrak farming itu sendiri, dan juga tidak begitu terpengaruh dengan risikonya, seperti itu. Oke, mantap, lengkap sekali nih ya dari Mira dan juga Fadil terkait upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa nih sebagai penggerak juga nih ya, kita kan karena masih punya tenaga, pikiran, dan waktu yang melimpah nih. Jadi sayang banget kalau nggak kita implementasikan kepada para petani di luar sana. Oke, mungkin kita lanjut juga ke poin terakhir yang jadi poin penutup juga terkait peluang dari kontrak farming terhadap komoditas yang kita bicarakan dari tadi, yaitu komoditas kopi nih terutama. Mungkin bisa langsung disampaikan aja nih pendapat dari Ihsan. Silakan Ihsan. Oke, baik, terima kasih. Nah, tuntutan konsumen akan kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas kopi telah mendorong perusahaan-perusahaan pengolahan maupun eksportir kopi melakukan kontrak farming dengan petani kopi. Dan perilaku petani terhadap risiko merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan petani mengikuti kontrak farming. Dan juga ketika kita berbicara mengenai peluang dari kontrak farming, ini bisa kita kaitkan dengan permasalahan bangsa saat ini, yaitu tentang kemiskinan. Nah, jika dianalisis secara mendalam, masalah kemiskinan paling parah dialami oleh masyarakat yang sehari-harinya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dan salah satu penyebab kemiskinan masyarakat sektor pertanian adalah produktivitas kerja yang bisa dikatakan rendah. Nah, produktivitas kerja yang rendah dipercaya sebagai akibat dari sebuah cara kerja yang tradisional dan masih mengandalkan teknologi sederhana. Nah, oleh karena itu, para pakar menganggap jawaban yang paling tepat adalah memodernkan sektor ini. Salah satu model modernisasi pertanian yang memungkinkan dilakukan adalah mengintegrasikan petani ke dalam sektor-sektor yang dianggap lebih modern. Salah satunya sektor industri. Nah, pengintegrasian ini dengan sendirinya akan mempertemukan nantinya ya masyarakat industrialis dari pihak perusahaan dengan masyarakat agraris atau dari pihak petaninya nih. Sehingga secara tidak langsung hal ini mencerminkan dari pelaksanaan kontrak farming itu sendiri. That's why bisa dikatakan peluang kontrak farming ini sangat besar dan baik lah untuk dilakukan di Indonesia saat ini, khususnya pada sektor kopi seperti case yang tadi pada Pak Andi tadi. Mungkin itu Bel. Oke, mantap. Tadi poin dari Kak Ihsan memang jadi peluang kontrak farming di komoditas kopi ini sangat besar ya, apalagi mungkin permintaan kopi juga teman-teman di sini juga sering GoFood kopi atau makan-makan beli kopi gitu ya. Nah, itu berarti udah menandakan kalau ternyata emang
petani kopi ini sangat potensial gitu untuk melakukan kontrak farming bersama pengusaha kopi seperti itu. Nah, pendapat dari Ihsan tadi sekaligus menutup sesi diskusi di segmen Bincang Agri kita nih di episode pertama. Terima kasih untuk teman-teman di rumah yang mendengarkan diskusi sampai detik terakhir ini. Semoga kita bisa berjumpa di episode selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa.